anak ini walaupun sudah dewasa, punya kebutuhan khusus. Yang menjadi bingung buat kami setelah vaksin, ternyata dia keluar setelah divaksin dari jalan yang berbeda. Nah, orang tuanya ada di pintu masuk sebelah mana, anak ini keluar dari pintu yang berbeda. Sehingga akhirnya sempat kita pusing, bingung, karena sempat 3-4 hari anak itu hilang. Saya Timotius Lesmana Wanajaya, umur 60 tahun, istri Maria Monica Lindasari, dan satu anak Maria Fasti Serlinda. Pekerjaan saya saat ini bekerja di kelompok usaha Sinamas Land di Bumi Serpong Damai. Nah, tapi juga saya banyak beberapa aktivitas di luar kegiatan tersebut, khususnya dalam bidang sosial, di berbagai yayasan, baik berurusan dengan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Ketika itu, jadi tahun 2021 yang lalu, kami dari alumni sekolah-sekolah di bawah naungan Suster OSU, Ordo Suster Ursulin, berinisiatif untuk melakukan satu kegiatan yang dapat memberikan dampak kepada masyarakat terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan vaksin dengan mudah. Jadi awalnya saya kebetulan ada ketua Ikatan Alumni Santa Teresia, berinisiasi di awal untuk mengajukan selama 1 minggu lah kepada Kementerian Kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas terhadap pemberian vaksin. Nah, kemudian ternyata satu sekolah di bawah Suster Ursulin, yaitu Santa Ursula, juga punya niat yang sama. Oleh karena itu akhirnya kami bergabung. Dan di Jakarta ini kita memiliki 3 sekolah. Sebetulnya ada 5 sekolah, tapi 3 yang cukup besar dan aktif, yaitu sekolah-sekolah Santa Teresia yang berada di sekitar Menteng, kemudian sekolah Ursula di lapangan Banteng, dan Santa Maria di Juanda. Nah, kami bertiga membentuk satu kepanitiaan untuk membangun satu wadah, yaitu sentra vaksinasi Serviam. Kemudian kami bersama-sama para ketua alumni dari ketiga sekolah tersebut menghadap Bapak Menteri untuk mendapatkan vaksinnya. Sebetulnya kita ingin mendapat dukungan agar kami diberikan vaksin sehingga kami dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjangkau masyarakat dalam memberikan vaksin. Nah, pada saat pertemuan tersebut dari Kementerian Kesehatan, Pak Menteri memberikan alternatif. Oke, kalau mau membantu kementerian oke, tapi nggak bisa hanya 1 minggu, karena pada awalnya kami hanya ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat 1 minggu. Nah, kami diberi tantangan, bisa nggak 3 bulan? Dengan 3 pilihan, per hari 500, 1.500, dan 2.500. Wah, kami juga kaget, karena kami tidak menyangka bahwa kami mendapatkan tantangan dari kementerian, dari Pak Menteri, Pak Budi Sadikin, untuk kalau mau memberikan pelayanan, ya ini kesempatan yang bisa diberikan. Akhirnya kami kembali, kami rembukan bersama untuk mencari kesepakatan mana yang akan kita lakukan, karena apa yang diberikan tantangan tersebut tidak mudah, di mana kita harus memberikan pelayanan 3 bulan dengan maksimum minimum per harinya 500 atau 1.500 atau 2.500. Setelah kami berkumpul dan bersepakat, kami memilih untuk kita menerima tantangan tersebut. Karena sekali lagi prinsip dari ketiga sekolah tersebut adalah Serviam, yang artinya I will serve. Jadi kita memberikan pelayanan. Ketika kita memberikan pelayanan, maka tantangan yang diberikan harus kita ambil. Akhirnya kami memilih, kami siap 3 bulan dengan kita coba minimal 500 dosis per hari dulu. Berarti 500 orang yang akan kita vaksin. Walaupun kami bertiga, ketua ini juga nggak tahu, dapat dari mana untuk mengumpulkan 500 orang per hari. Tapi kita jalan dulu, kemudian kita kembali kepada kementerian dan kami menyanggupi tantangan yang diberikan oleh
mereka kepada kami. Akhirnya kami berjalan dan tepat di tanggal 20 Maret 2021 kami membuka pelayanan kepada publik untuk pertama kalinya. Tentunya sebelum itu banyak persiapan berhubungan dengan dinas kesehatan setempat, khususnya di DKI karena kita buka pertama di DKI. Jadi persiapannya dari permohonan kepada Pak Menteri sampai tanggal 20 kita hanya punya waktu 2 minggu. Jadi mungkin bisa dibayangkan kesibukan kami mulai dari pembentukan panitia sampai penyiapan tempat, pemilihan tempat, kemudian dilakukan verifikasi oleh pihak dinas kesehatan setempat, dalam hal ini dinas kesehatan DKI. Dia melakukan pengecekan layak tidak tempat yang kami ajukan untuk menjadi sentra vaksin. Nah, kemudian mereka melakukan, oke, akhirnya di tanggal 20 itu adalah hari pertama kami melakukan vaksin kepada publik. Tentunya informasi kami sebarkan baik melalui berbagai bentuk media seperti sosmed, Instagram, dan sebagainya. Sehingga akhirnya di hari pertama itu, walaupun kita tidak mencapai angka 500 hari pertama, hanya sekitar 100, ya tapi kami berusaha untuk coba memberikan apa yang terbaik kepada masyarakat publik khususnya DKI. Kami melakukan persiapan tidak panjang, karena setelah kami bertemu dengan Pak Menteri 2 minggu sebelum dimulainya pelaksanaan, jadi kami melakukan berbagai persiapan termasuk kunjungan dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan apakah tempat yang kami pilih, yaitu di sekolah Santa Ursula di Lapangan Banteng, itu dianggap cukup layak tidak untuk membangun atau mendirikan satu sentra vaksinasi. Nah, kenapa kami memilih sekolah tersebut? Karena kebetulan pada saat itu, jadi di bulan Maret 2021, di mana sekolah semuanya dalam kondisi yang tutup ya, jadi sekolah-sekolah offline, sehingga kami masih bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, baik auditorium, kemudian ruangan kelas, dan sebagainya sebagai tempat di mana kegiatan sentra vaksin bisa dilakukan. Karena dari pihak kementerian maupun dinas memiliki SOP standar, flow atau arus dari mulai ketika seseorang datang ke sentra vaksin untuk mendapatkan vaksin itu sudah ditentukan, di mana registrasi sampai melakukan pengecekan, tensi, kemudian disuntik sampai dia juga masa observasi, kemudian keluar lagi, itu harus jelas. Nah, disitulah kira-kira 3 atau 4 hari sebelum kita memulai, karena patokan kita akan memulai pada tanggal 20 Maret 2021. Dan pada tanggal 20 Maret tersebut pertama kalinya sentra itu dibuka, dan saat itu yang hadir adalah Wakil Menteri Kesehatan secara resmi membuka pelayanan pertama kali sentra vaksin Serviam. Nah, memang target kita 500 tidak tercapai di hari pertama karena jujur saja persiapan kita yang sangat pendek sehingga publikasi kita belum bisa menjangkau seluruh masyarakat. Jadi kita coba layani saja, tapi dari hari ke hari, terus hari kedua, ketiga terus mengalami peningkatan, dan baru kita bisa mencapai angka 500 itu mungkin sekitar 1 minggu atau 10 hari kemudian, dan terus meningkat sampai pernah dalam 1 hari pelayanan kita bisa menerima sampai dengan 1.200 bahkan 1.300. Pada awalnya kami memberikan pelayanan hanya Senin sampai dengan Jumat. Nah, tapi karena melihat animo di bulan kedua dan ketiga yang terus meningkat, mungkin sejalan dengan pada saat itu di bulan Maret peningkatan COVID juga meningkat, sehingga dorongan dari pemerintah juga agar masyarakat melakukan vaksin juga meningkat. Jadi mulai banyak, karena di awal itu sasaran pemerintah adalah para lansia 60 tahun ke atas. Memang sulit karena kebanyakan para akseptor atau yang divaksin itu juga sudah lanjut usia, sehingga pelayanan kita juga bagaimana kita memberikan pelayanan kepada orang tua itu nyaman datang ke kita. Jadi kita harus menyediakan kursi roda sekian banyak dan sebagainya untuk mereka yang mengalami kesulitan jalan, karena area sekolah juga cukup jauh antara satu titik dengan titik yang lain, sehingga kita harus memberikan pelayanan kepada mereka dengan baik. Jadi kita 2 atau 3 bulan pertama memang vaksin diberikan kepada sasaran para
lansia mereka sebut, atau 60 tahun ke atas. Kemudian setelah bulan keempat baru turun 18 tahun sampai dengan 60 ke atas. Jadi di sini animo makin besar lagi karena sudah mulai usia ya baik remaja maupun usia 40-50 sudah banyak yang datang, sehingga kami harus lebih menyiapkan lagi para tenaga relawan. Karena pada awalnya kita mulai mungkin tidak lebih dari 200 relawan kami. Kemudian setelah berjalan 3-4 bulan, total relawan kita mencapai 600. Karena pada awalnya kita hanya minta 3 bulan. Tetapi dalam kenyataannya setelah menjelang 3 bulan, kurang lebih 2 minggu sebelum 3 bulan berakhir, sesuai dengan apa yang kita minta kepada Pak Menteri, kita hanya mau menjalani 3 bulan, tapi performance aktivitas kita dinilai oleh baik kementerian maupun dinas kesehatan cukup baik, sehingga mereka meminta kepada kami untuk memperpanjang lagi. Jadi kita minta perpanjang 1 bulan, 4 bulan, tetapi setelah 4 bulan terus berlanjut 3 bulan berikutnya. Jadi akhirnya perjalanan sentra vaksin kita hingga terakhir yaitu 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun perjalanan sentra vaksin tersebut, kami harus memiliki inovasi-inovasi pelayanan agar lebih banyak lagi masyarakat yang terjangkau. Khususnya setelah pada masa menjelang Delta masuk, nah itu peningkatan begitu meningkat dengan cepat, sehingga kami akhirnya bekerja sama dengan pemerintah DKI, dengan Biro Kerjasama Daerah DKI, kita menciptakan satu inovasi di mana kita jemput bola, yaitu kita membentuk vaksinasi keliling, bekerja sama dengan kelompok VW Club yang ada di Jakarta. Jadi kita didukung oleh VW Club dengan 8 mobilnya. Jadi memang berbeda. DKI juga sudah mulai melakukan vaksinasi keliling, tapi tidak menggunakan VW, dia menggunakan berbagai kendaraan dan bermitra dengan berbagai perusahaan. Nah, cuman kami dari sentra vaksinasi Serviam atau FVS secara kontinu mulai di bulan ke-5 kami melakukan secara rutin sampai dengan sekarang ini vaksinasi keliling. Nah, sasaran yang kami tuju adalah bekerja sama dengan DKI. DKI menentukan wilayah-wilayah kelurahan mana saja yang kita akan jangkau. Jadi kita bersama tim dokter, kemudian relawan mendatangi kelurahan untuk melakukan vaksin di wilayah setempat. Nah, selain itu juga kami juga membantu beberapa perusahaan yang punya keinginan untuk memberikan pelayanan kepada target sasaran mereka. Contoh, ada satu perusahaan consumer, dia meminta bantuan kepada kami untuk memberikan bantuan pelayanan vaksin kepada kaum pemulung. Jadi kami sempat 2 bulan itu di daerah Cakung, kita kumpulkan pemulung yang ada di Jakarta, kita berikan vaksin kepada mereka. Kemudian ada juga yang kita minta bantuan kepada kelompok-kelompok kaum difabel atau cacat ke panti-panti baik jompo maupun ke panti tunanetra dan sebagainya. Kita juga memberikan. Jadi kita sentra vaksinasi Serviam dalam memberikan pelayanan tidak melihat siapa yang kita vaksin, tapi semua orang yang memang sudah layak untuk mendapatkan vaksin, kita berikan vaksin kepada mereka. Dan sempat juga ketika vaksin itu mulai masuk ke kelompok anak-anak 6 sampai dengan 17 tahun, kita juga membuka sentra vaksin khusus. Jadi kita sebutnya kalau yang sentra vaksin Serviam umum, jadi kita ada 3 pelayanan. Satu umum kepada publik, mulai dari 18 tahun sampai dengan dewasa, sampai dengan lansia. Kemudian yang kedua, kita lakukan vaksinasi keliling juga dari umur 18 sampai dewasa, tapi keliling ke berbagai wilayah yang ada di DKI, ke kelurahan-kelurahan. Kemudian ketiga, mini sentra vaksin khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi tetap lokasi yang sama, cuman kalau untuk umum kita buka dari lapangan Banteng, tapi untuk anak sekolah kita buka di belakang, di Jalan Pos. Jadi kita memang pisahkan karena tentunya targetnya berbeda. Kalau dengan sekolah, kami bekerja sama dengan Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta Pusat, kemudian kita tingkatkan dengan Dinas Pendidikan DKI, jadi berbagai sekolah datang ke tempat kami secara bersama-sama sekolahnya, mereka datang. Kemudian ada beberapa juga kita siapkan penjemputan, jadi kita bekerja sama dengan perusahaan pengangkutan bus untuk datang, termasuk juga dengan online seperti Grab, kemudian Gojek maupun Bluebird, untuk mereka memberikan pelayanan gratis ketika dari
tempat mereka ke Serviam, kemudian balik Serviam ke tempat mereka. Jadi ini cukup banyak membawa calon-calon akseptor yang mau divaksin di tempat kami. Itu adalah salah satu bentuk yang bisa kita berikan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, kemudian di tahun 2022 awal, jadi sebelum berakhirnya masa kerja planning kita 1 tahun, yaitu pada bulan Maret 2022, kami mendapatkan tawaran di berbagai daerah. Jadi kami sempat ke Jawa Tengah, mulai dari Jogja, dari Jawa Tengah dan DIY. Jadi kita sempat memberikan vaksin di Jogja, di Magelang, Klaten, Wonosobo, dan Semarang. Kemudian Solo juga, itu dalam rangka kerjasama dengan sekolah-sekolah dari Serviam atau sekolah-sekolah di bawah bimbingan Suster Ordo Ursulin yang ada di Solo, kemudian di Klaten. Jadi kita tempatnya biasa di tempat sekolah kami, kita membuka pelayanan dengan vaksinasi keliling tersebut ke tempat tersebut. Nah, kemudian menjelang akhir, yaitu sekitar bulan Maret, kami mempersiapkan diri untuk, karena kebetulan kami dihubungi oleh salah satu perusahaan dalam sektor industri kehutanan untuk membantu masyarakat di pedalaman Kalimantan Tengah, yaitu di Sampit, untuk memberikan vaksin. Akhirnya kami, walaupun kita sudah berakhir di bulan Maret, jadi pelaksanaan kita lakukan di bulan Mei 2022, melakukan vaksin di Sampit dan sekitarnya. Itu animo cukup banyak, jadi kita mengirimkan lagi tim vaksinasi keliling ke wilayah Sampit tersebut. Nah, tapi bukan hanya Sampit. Pada saat itu untuk vaksinasi pertama kita juga memberikan vaksin di Larantuka, di Flores Timur. Dan nanti pada bulan Juli mendatang, di awal Juli, kami akan melakukan vaksinasi booster untuk mereka yang berada di Flores, di NTT, yaitu di Larantuka tadi, di Flores Timur, dan di Labuan Bajo. Memang kita akan pusatkan pemberiannya di Labuan Bajo karena kebetulan kami memiliki sekolah di bawah Ursulin juga di Labuan Bajo. Jadi saat ini memang kita sedang menyiapkan pemberangkatan. Rencana di akhir bulan ini mobil keliling kita akan berangkat dengan kapal ke Labuan Bajo, dan nanti di awal Juli kita mulai melakukan vaksin untuk booster di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo dan sekitarnya, juga di Flores Timur dan sekitarnya. Itu kegiatan yang kami lakukan sampai saat ini. Memang kita sebetulnya secara resmi sudah berakhir, tapi karena animo masih begitu banyak yang meminta kepada kami, ya kita berikan pelayanan tapi dengan metode keliling tersebut. Tentunya kami dalam menyelenggarakan sentra vaksinasi Serviam ini pasti tidak lepas dari biaya yang kita butuhkan. Nah, syukurnya buat kami semua bahwa partisipasi dari seluruh alumni itu sangat besar dan mereka semangat sekali mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini. Jadi dalam setiap hari kegiatan kami menggunakan relawan. Relawan kita bagi, ada relawan tenaga medis, itu tim yang kami miliki adalah tenaga medis itu mulai dari dokter, kemudian perawat, dan apoteker. Nah, ketiga komponen ini yang menjadi bagian tenaga medis inti untuk kegiatan vaksin ini adalah mayoritas atau hampir semuanya itu adalah alumni dari ketiga sekolah kami. Mereka menyumbangkan tenaga di dalam kegiatan ini selama 1 tahun secara free atau pro bono lah, dimana kita mengatur jadwal, dimana mereka ada waktu kosong dia bantu di Serviam. Jadi sehingga terutama di tim medis tidak hanya dokter umum yang membantu kami, di situ banyak juga spesialis, ada spesialis kulit kecantikan, bedah dan sebagainya. Jadi cukup lengkap tim kami dari sisi medisnya. Kemudian perawat juga gitu, banyak perawat-perawat senior yang juga membantu, yang kebetulan alumni kita juga terlibat. Juga apoteker, karena dalam hal membangun sentra vaksin kita harus memiliki, karena biasanya vaksin diserahkan ke kita dalam bentuk jumlah yang banyak, sehingga kami juga menyediakan tempat penyimpanan vaksin yang, nah ini juga menjadi syarat utama karena tidak mudah, apalagi untuk vaksin tertentu seperti Pfizer itu pengelolaannya harus sangat hati-hati, sehingga kami memiliki 2 yang cukup besar untuk penyimpanan 2 semacam
refrigerator, kemudian dengan 2 tempat penampungan untuk terutama ketika kita melakukan vaksinasi keliling dengan box, di mana di dalamnya kita perlu semacam batu es yang khusus untuk itu. Jadi kita siapkan juga. Jadi perlengkapan kami terkait kegiatan ini cukup lengkap, belum lagi didukung dengan penyediaan APD yang lengkap untuk tim baik nakes itu sendiri maupun tim relawan ketika puncak-puncaknya Delta meningkat. Jadi kita harus cukup melindungi diri kita juga, biar bagaimanapun kan tim relawan ini bekerja untuk melayani, sehingga mereka juga harus kita lindungi. Pertama dari mudahnya agar tidak tertular, karena kita tidak tahu yang datang ke tempat kami kan bisa saja orang yang memang OTG dan sebagainya, sehingga kami juga harus melindungi diri. Kedua, juga kami harus menyiapkan fitnya tenaga relawan kami, sehingga kami menyediakan makanan mulai dari pagi, breakfast kepada tim sebelum mereka bekerja, itu sekitar jam 6:30 mereka sudah harus siap, karena kami buka jam 8, minimal 7:30 mereka sudah harus standby di tempat lokasi mereka bertugas, sehingga 6:30 jam 7 kita sudah siapkan dengan makan pagi. Kemudian siang kita siapkan makan siang, dan ketika pulang biasanya beberapa juga ada yang membawa makanan. Kalau mereka harus, mungkin kebanyakan beberapa dokter kan sorenya sudah harus praktek pagi. Jadi itu, nah tentunya semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Walaupun tim relawan kami tidak dibayar, tapi pengadaan baik makanan, kemudian perlengkapan APD dan sebagainya, itu bisa kita lakukan selama 1 tahun ini karena dukungan dari teman-teman alumni sendiri. Karena beberapa dari alumni kita ada yang memiliki perusahaan seperti dari Pan Brothers, kemudian ada juga dari MAP Group yang secara rutin itu memberikan minuman kopi dari Starbucks-nya hampir setiap pagi, termasuk dengan donat yang mereka kirimkan kepada kami setiap pagi untuk asupan buat tim relawan kami. Kemudian juga kami juga dibantu oleh beberapa perusahaan seperti Bank Sentral Asia ketika kami melakukan vaksinasi keliling ke berbagai pihak cukup besar. Kemudian yang juga memberikan bantuan kepada kami adalah Indofood Group atau Salim Group, itu cukup besar memberikan bantuan kepada kami dalam hal pelayanan di sentra vaksin, termasuk juga di mini-mini sentra yang ada di, karena kita buka cabang, kita sebut mini sentra, yaitu di Sekolah Ursula di Bumi Serpong Damai. Itu sekitar 2 bulan kami buka, itu disupport full juga oleh Salim Group. Selain itu juga ketika di Sampit kami dibantu oleh perusahaan Rimba Multi Utama, yaitu perusahaan di bidang konservasi kehutanan, di mana mereka mengharapkan kami dapat memberikan vaksin kepada para tenaga kerja ataupun masyarakat di sekitar hutan. Nah, untuk di Nusa Tenggara Timur dan di Jawa Tengah kami dibantu full baik oleh Bank Sentral Asia BCA ataupun tadi Salim Group. Kami jujur, ketika kami memulai kegiatan ini, kami sama sekali tidak mengharapkan bahwa ke depan akan dapatkan penghargaan, karena kami mulai dengan satu ketulusan kami secara bersama-sama dari 3 sekolah ini, apa sih kontribusi yang kita berikan. Dan kebetulan mungkin semangat itu muncul karena pada awalnya banyak relawan kami yang mungkin profesional di perusahaan atau pemilik perusahaan yang karena work from home sehingga masih punya waktu. Ya jujur aja kami termasuk orang yang punya jiwa nekat lah, gila, karena banyak orang sementara pada saat itu COVID sedang meningkat-tingkatnya, tapi kami malah mendatangi COVID itu dengan membantu orang melakukan vaksin. Jadi ya kami semua setiap pagi sebelum melakukan kegiatan selalu berkumpul berdoa bersama untuk kami diberikan kelancaran, untuk kami bisa dapat melakukan kegiatan pelayanan kami dengan baik. Itu menjadi dorongan buat kita semua. Dan kita tidak berpikir bahwa kita akan mendapatkan penghargaan baik dari Bapak Budi G. Sadikin selaku Menteri Kesehatan maupun dari Pak Anies Baswedan. Itu sama sekali tidak kami duga, tapi pada akhirnya kami dinilai oleh mereka bahwa punya kontribusi yang cukup besar dalam rangka untuk vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin Bapak Menteri melihat dengan dukungan kami sehingga dia memberikan penghargaan kepada kami sebagai salah satu kelompok alumni. Banyak alumni berbagai sekolah yang melakukan kegiatan, tapi penilaian Pak Budi pada saat itu melihat konsistensi kami. Selama 1 tahun kami betul-betul tidak putus
putusnya memberikan layanan dari hari ke hari. Jadi inilah yang menyemangati kami, walaupun kami sebetulnya sudah selesai di Maret 2022 kemarin, tapi karena kami mendapatkan penghargaan ini membuat kami juga selama kami bisa memberikan pelayanan tidak di tempat sekolah, karena kita tutup dengan alasan karena sekolah sudah mulai berlangsung sehingga ruangan-ruangan kelas digunakan untuk tempat proses belajar mengajar, sehingga kami mau tidak mau hanya dapat memberikan pelayanan keliling. Jadi penghargaan-penghargaan dari baik Pak Menteri maupun Gubernur ini memacu kami untuk terus berbuat sesuatu kepada masyarakat sehingga capaian vaksinasi di Indonesia minimal mencapai apa yang diinginkan oleh pihak pemerintah. Itu yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Saya ingin menyampaikan mengenai suka duka yang kami rasakan lah selama sentral vaksin ini berdiri. Ya mungkin mulai dengan duka. Biasanya ya bukan duka lah, tapi lebih yang menjadi ganjalan ataupun menjadi kepikiran buat kita semua ketika seseorang yang menerima vaksin apabila tidak pada saat awal pemeriksaan dia tidak jujur, kemudian mendapatkan, biasanya itu pada saat observasi. Jadi KIP itu muncul. Apakah dia menjadi pusing dan sebagainya. Nah, ada beberapa kali, tapi tidak banyak sih, 2 atau 3 kali, sampai akhirnya kita harus bawa akseptor tersebut yang setelah divaksin mengalami sedikit pusing dan sebagainya ke rumah sakit. Dan syukurnya akhirnya orang itu juga tidak masalah, hanya karena di awal mereka tidak terbuka penyakit apa yang diderita sebelum dia divaksin. Nah, ada hal yang menjadi ganjalan buat kita juga yang cukup menarik adalah ada salah satu akseptor kita yang mungkin dia juga sudah cukup dewasa tapi menderita satu penyakit ataupun kelainan gitu, sehingga setelah disuntik oleh kami, karena pada saat pelaksanaan suntik itu kan kalau dia sudah dewasa, kalau tidak ada pesan bahwa anak ini atau orang tersebut mengalami sesuatu, maka tidak boleh pengantarnya masuk untuk mengatasi bahwa di dalam area vaksin tersebut yang hanya bisa diantar oleh pendamping ketika dia difabel, lansia, atau punya kebutuhan khusus atau anak-anak. Nah, di luar itu kita tidak izinkan pendamping ikut karena agar suasana atau ruang vaksin itu tetap bisa kita jaga sterilnya. Nah, namun ada satu kejadian yang cukup unik. Karena dari awal orang tuanya itu tidak menyatakan bahwa anak ini walaupun sudah dewasa punya kebutuhan khusus. Yang menjadi bingung buat kami setelah vaksin, ternyata dia keluar setelah divaksin dari jalan yang berbeda. Nah, orang tuanya ada di pintu masuk sebelah mana, anak ini keluar dari pintu yang berbeda. Sehingga akhirnya sempat kita pusing, bingung karena sempat 3-4 hari anak itu hilang, tidak kembali. Jadi kami merasa, wah bagaimana caranya, sehingga kami semua tim juga mencoba berkeliling untuk mencari. Dan syukurnya di hari, kalau tidak salah itu ke-4 atau ke-5, anak itu diketemukan. Juga untung dalam keadaan sehat, karena kami sempat mengumumkan kemanapun hal itu. Nah, di sini pembelajaran buat kami. Jadi kita juga pada saat di awal setelah kejadian itu, kita tanyakan dengan pasti kalau anak ini punya masalah khusus atau tidak. Ketika punya masalah khusus, baru kita minta didampingi. Kalau tidak, kita tidak ingin lagi kejadian ini terulang. Itu salah satu kejadian yang membuat kami ya dibilang duka, tapi akhirnya juga lucu, bisa ketemu juga pada akhirnya oleh tim kami juga yang menemukan setelah kita keliling ke daerah sekitar Jakarta Pusat untuk mencari keberadaan orang tersebut. Nah, apa yang menjadi kesukaan kami semua? Ya, ini salah satu cara, mungkin pertemuan semacam reuni ya, yang sepanjang hari selalu ada. Jadi selama 1 tahun ketika kami mengadakan, banyak berbagai teman-teman yang mungkin dulu pernah bersekolah di situ kembali datang juga vaksin di tempat kami. Jadi itu salah satu yang menyemangati kami semua bahwa kita bisa berkumpul bersama. Dan hal lain dari suka ini akhirnya ke depan kami bersepakat. Nah, tadinya setiap sekolah punya ikatan alumni masing-masing. Sekolah Trisha punya sendiri, kemudian Ursula juga punya ikatan alumninya sendiri, Santa Maria juga demikian. Nah, karena ada kegiatan inilah, maka pada akhirnya kami membentuk Ikatan Alumni Serviam Indonesia. Jadi itulah gabungan semua alumni sekolah-sekolah di bawah Suster Ursulin. Karena di Indonesia kita punya kurang lebih 52 komunitas, mungkin sekolahnya sekitar 13.
Jadi saat ini sudah bergabung ada kurang lebih 6 sekolah Ursulin bergabung dalam Ikatan Alumni Serviam Indonesia atau IASI. Nah, salah satu kegiatan IASI yang ke depan akibat dari SOS ini adalah kita akan membentuk atau membangun klinik di sekolah Ursula. Untuk pertama, saat ini sedang proses pembangunan ataupun proses merapikan dan proses untuk mendapatkan izin, di mana klinik tersebut nanti tidak hanya memberikan pelayanan vaksin, tapi juga pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu ataupun masyarakat yang membutuhkan, juga kepada anak-anak sekolah yang ada di sekolah kita ketika memerlukan pemeriksaan ataupun pelayanan kesehatan sesaat saat itu. Yang kedua, juga kami sedang membentuk koperasi alumni yang tujuannya untuk membantu pemberdayaan kepada baik para alumni ataupun orang-orang yang membutuhkan untuk pengembangan usahanya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan suka duka selama kami 1 tahun memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Ada cerita mengenai apa yang terjadi ketika kita melakukan persiapan-persiapan. Jadi biasanya setiap kita habis melakukan kegiatan setiap harinya, setiap malam, maka kita melakukan evaluasi dari hari-hari kegiatan tersebut. Nah, biasanya ini menjadi seringkali sampai larut malam, kadang-kadang jam 1 dan sebagainya. Karena umumnya kita pelayanan kan dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang, kemudian kita tutup, beberapa relawan kita kembali bekerja, dan setelah pulang kerja, mulai dari jam 8 atau 9 malam kita Zoom bersama untuk evaluasi kegiatan pagi ini, dan itu selesai biasanya dengan sampai jam 1, dan di situ selalu namanya kita organisasi ada saja protes ataupun ketidakpuasan dari satu relawan dengan relawan lain dan sebagainya. Di sini dinamika kita dalam berorganisasi bagaimana. Kebetulan di struktur organisasi Serviam ini kita sebutnya presidium. Presidium ini adalah para ketua dari alumni ketiga sekolah duduk sebagai presidium, ditambah ada sekretaris umum dan bendara umum. Kemudian baru struktur di bawahnya sesuai dengan bidang-bidangnya mengenai relawan, tenaga medis, pengadaan, logistik, dan sebagainya. Jadi pada saat evaluasi tersebutlah ini yang kadang-kala apa yang suka kita sampaikan, kemudian juga apa yang tidak kita sukai atau problem, sehingga kita bisa memperbaiki untuk pelayanan besoknya. Dan biasanya mengingatkan siapa saja yang akan bertugas di esoknya. Jadi setiap hari memang selalu berbeda karena kita mengikuti waktu yang tersedia dari para relawan. Jadi rencana ke depan kami ada 2. Pertama, membentuk klinik yang dapat membantu pelayanan kepada masyarakat lebih luas dan tidak hanya kepada alumni, tapi masyarakat sekitar. Tahap awal kita akan bangun mulai dari jalan pos kliniknya, dan mungkin tidak tertutup kemungkinan kita akan membuka nanti klinik-klinik Serviam di tempat lain yang kami rasa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, kita juga membentuk koperasi, di mana koperasi ini kita dapat mengumpulkan anggota untuk urun rembuk yang kedepannya dapat membantu pembiayaan bagi UMKM. Nah, kami dari Sentra Vaksinasi Serviam ingin menyampaikan pesan para penonton di headset di sini adalah bahwa janganlah beranggapan bahwa COVID ini sudah berakhir. Kita belum memasuki masa endemi karena pemerintah pun belum mengumumkan masa endemi. Jadi kita tetap harus waspada, apalagi saat ini jujur saja masih ada virus BA4 dan BA5, dan kemungkinan kita perhatikan beberapa minggu ini terus peningkatannya cukup banyak, dan kemungkinan di bulan Juli ini juga akan ada peningkatan yang lebih tajam. Jadi kami berharap kepada pemirsa juga untuk tetap menggunakan masker dan tetap menjaga kebersihan seperti program pemerintah, seperti apa yang selama ini disosialisasikan pemerintah. Jadi kita harus tetap waspada kepada COVID ini karena COVID belum berakhir. Jadi saya berharap mari untuk menjaga ini semua, kepedulian para pemirsa akan kesehatan menjadi hal yang utama dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan.
Jangan takut, dan yang paling penting juga bagi kami, bagi pemirsa yang belum mendapatkan vaksin, apalagi belum lengkap vaksin booster, segera untuk mencari tempat puskesmas ataupun pusat pelayanan kesehatan rumah sakit yang lain yang dapat memberikan vaksin booster. Karena vaksin minimal dapat membantu Bapak Ibu sekalian dari menghadapi virus COVID yang belum berakhir ini. Jadi nggak perlu takut untuk mendapatkan vaksin.